Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah kurniakan pada kita. Dan pada kesempatan pagi hari ini menjelang matahari terbit, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul lagi untuk melanjutkan kajian kita, kajian tafsir dari juz yang ke-30 atau juz Amma. Dan kita masih di surah An-Naba, surah yang pertama dari juz ke-30. Dan sudah kita bahas kurang lebih sepertiga bagian dari surah An-Naba ini sampai ayat yang ke-16. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya dari ayat ke-17 sampai ayat ke-30 insyaallah taala pada kesempatan kali ini. Baik, untuk itu saya akan bacakan terlebih dahulu ayat-ayatnya dalam surah An-Naba ayat 17 sampai 30, dan insyaallah nanti saya minta dari Bapak untuk membacakan terjemahannya, kemudian baru kita akan bahas tafsirannya dari ayat 17 sampai ayat 30 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Taib. Itu ayat 17 sampai ke 30. Insyaallah sisanya akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya sampai akhir surah باذنillah taala. Sekarang saya minta siapa? Pak Herman ya, insyaallah ya. Minta tolong dibacakan tafsir atau terjemahan dari ayat yang barusan dibaca. Silakan. Dari terjemahan yang sudah itu aja. Terlalu kecil ya tulisannya, Pak? Enggak. Cukup terbaca ya. Baik. Ayat 17 sampai 30. Sungguh hari keputusan adalah suatu hari yang telah ditetapkan, yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong, dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu, dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana, balasan terhadap orang yang durhaka. Sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih
balasan yang setimpal. Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan, dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat Kami. Dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia. Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan Kami tambahkan kepadamu selain azab. Ya, 30 ya. Baik, jazakallahu khairan. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin dari terjemahan tadi kita sedikit mendapatkan gambaran apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dari surah An-Naba ini dari ayat 17 sampai ayat 30. Setelah Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama menjelaskan tentang nikmat-nikmatnya yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita semua, dan ayat-ayatnya yang begitu banyak dan sangat agung yang kita saksikan selama kehidupan kita ya di atas muka bumi ini. Ya, sungguh banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah Allah sebutkan ya di ayat-ayat pertama dari surah An-Naba. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita pada ayat yang ke-17, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari al-fasl. Ya, al-fasl ya ini adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat ya, yang banyak sekali Allah sebutkan nama-namanya selain yaumul qiyamah. Ya, selain apa? Yaumul qiyamah, hari kiamat. Ini yang umumnya kita kenal ya penamaannya. Hari ketika Allah SWT menghancurkan alam semesta ini seluruhnya, kemudian membangkitkan manusia seluruhnya dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan. Ya, dan kemudian peristiwa-peristiwa hari kiamat yang sudah kita ketahui setelahnya. Di antaranya nama-namanya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan dalam ayat ini Yaumal Fasl. Ya, Yaumal Fasl ya, karena kenapa dinamakan Yaumul Fasl? Kalau dari segi bahasa artinya pemisahan. Ya, Al-Fasl itu pemisahan. Maksudnya adalah karena pada hari tersebut Allah SWT memisahkan, membedakan, membagi antara hamba-hambanya ya yang dahulu mereka berselisih antara yang beriman dengan yang tidak beriman. Ya, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan para nabi, para rasul, para malaikat, ya, beriman dengan kitab-kitab Allah dan seterusnya. Ya, di antara manusia mereka berselisih. Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman atau disebut dengan orang-orang yang kufur, yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga di antara nama-nama hari kiamat yang Allah sebutkan apa? Dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ya, di antara nama-nama hari kiamat Yaumuddin. Ya, hari pembalasan. Ya, kemudian di surah yang lain Allah sebutkan nama hari kiamat apa? Al-Qari'ah. Ya, hari yang mengetuk maksudnya yang mengejutkan manusia. Ya, Al-Qari'ah. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Ya. Baik. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya hari kiamat tersebut kana miqata, itu pasti terjadi. Ya, pada waktu tertentu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Ya, dan tidak ada yang mengetahui tentang kepastian waktu hari kiamat itu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan ya bahwasanya ilmu tentang hari kiamat itu ada pada apa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yas'alunaka 'anis sa'ah. Ya. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Ya, di antara sababun nuzulnya ayat ini ya ketika orang-orang bertanya kepada Nabi SAW kapan hari kiamat itu. Ya.
Maka Allah SWT merintahkan nabinya untuk mengatakan pada mereka, "Qul innama ilmuha inda rabbi." Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya ilmu hari kiamat itu ada pada sisi Rabbi, ya Rabbku, itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun yang ditanya sebagai nabi dan utusan Allah itu tidak mengetahui kapan ya kepastiannya datangnya hari kiamat tersebut. Yang jelas hari kiamat itu pasti terjadi dan pada waktu tertentu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dalam surah Hud ayat 104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud." Dan kami tidak mengakhirkan hari kiamat itu. Ya, kecuali pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat berikutnya, ayat ke-18, "Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja." Pada hari kiamat tersebut, ya, ditiupkan apa? Sangkakala. Ya, trompet kalau kita bilang. Yang mana itu sebagai pertanda ya telah datangnya hari kiamat. Ya, mungkin kita bisa sedikit menggambarkan ketika kita mendengar suara-suara trompet mungkin pada saat orang-orang melakukan perayaan-perayaan tertentu dia meniupkan trompet, maka itu sesuatu yang biasanya mengejutkan ya. Kecuali kalau kita sudah tunggu-tunggu trompet ini ditiupkan ya, kita tidak terkejut. Tapi kalau trompet ini tiba-tiba dibunyikan ya, tiba-tiba dibunyikan, misalnya kita sedang duduk sambil baca buku ya, tiba-tiba ada orang meniupkan trompet, apa yang terjadi kira-kira? Akan terkejut, akan kaget ya. Maka begitulah yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Ketika manusia ya pada saat itu tidaklah ya mereka menantikan hari kiamat, datangnya hari kiamat. Karena apa? Karena yang tersisa pada saat itu adalah orang-orang apa? Orang-orang yang paling buruk pada hari kiamat nanti. Tidak ada yang menjumpai hari kiamat ya melainkan kata Nabi SAW adalah orang-orang yang paling buruk. Ya, sedangkan orang-orang yang beriman yang ada dalam hatinya keimanan walaupun sedikit, maka akan diwafatkan oleh Allah SWT dan mereka tidak akan menjumpai hari kiamat. Sehingga ya orang-orang yang mendapati hari kiamat nanti ketika sangkakala ditiupkan, trompet dibunyikan, ya mereka semua akan terkejut. Ya, mereka semua akan terkaget-kaget ya dengan datangnya hari kiamat tersebut. Ketika trompet sudah dibunyikan, maka terjadilah peristiwa-peristiwa yang ya akan membelalakkan mata mereka. Ya. Dalam ayat yang lain, ya Allah SWT menyebutkan bagaimana datangnya hari kiamat tersebut ya membuat apa? Bumi hancur seketika. Ya, gunung-gunung bertebaran. Ya. Kemudian sampai digambarkan seorang wanita yang hamil itu langsung apa? Melahirkan. Ya. Dan kita melihat orang-orang itu seperti orang gila. Wa ma hum bisukara, padahal mereka bukan orang gila. Ya, atau seperti orang yang mabuk tapi mereka tidak mabuk. Ya, itulah diantara kedahsyatan peristiwa-peristiwa pada hari kiamat yang tidaklah menyaksikannya kecuali orang-orang yang tersisa di atas muka bumi ini adalah orang-orang yang paling buruk, ya. Kemudian Allah SWT mengatakan wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Ya, kemudian setelah dibunyikannya trompet tersebut, sangkakala tersebut, maka langit akan dibukakan oleh Allah SWT. Langit akan dibukakan oleh Allah SWT, fakanat abwaba, dan ternyata langit itu memiliki pintu-pintu. Kalau sekarang kita ngelihat ke atas, langit mendung sekarang. Ya, awan. Nanti kalau pas cerah apa yang kita lihat? Awan nggak ada, kita nggak lihat apa-apa kecuali warna biru. Kita nggak tahu ternyata di langit-langit ini ada pintu-pintu. Ya. Dan kalau orang ke alam semesta, ke luar angkasa juga melihat langit juga hitam, isinya bintang-bintang, planet-planet. Tidak ada seorang pun yang melihat
ya di langit tersebut ada pintu-pintu. Ini termasuk ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya yang sekarang kita tidak lihat. Ya, tapi nanti pada hari kiamat, ya dengan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memperlihatkan kepada kita bahwa langit-langit tersebut memiliki pintu-pintu yang ya melalui pintu-pintu tersebut ya orang-orang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati pintu-pintu tersebut. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Ya. Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memperjalankan gunung-gunung. Ya. Bayangin aja gimana gunung dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini seperti fata morgana. Ya, orang tidak akan ada yang menyangka gunung yang kokoh, yang besar seperti itu bisa jalan. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mencoba menggambarkan kepada kita ya akan dahsyatnya peristiwa pada hari kiamat tersebut. Ya, dengan apa? Ya, dengan menyebutkan suatu makhluk, benda yang paling besar mungkin di atas muka bumi ini. Ada benda yang lebih besar dari gunung di atas muka bumi ini? Hah? Kalau gedung mungkin kita lihat gedung mungkin tiap tahun ada, ya ada aja yang baru mungkin. Atau sekian tahun ada nanti muncul yang baru. Tapi kira-kira ada nggak nanti akan menandingi gunung, ya yang tingginya ribuan kilometer. Kalau gedung manusia mungkin baru, ya baru bisa membangun berapa? Sekarang ini 1 kilo ya, 1 kilometer, 1000 meter. Ya, gunung-gunung itu yang tingginya ya puluhan ya, bukan ribuan kilo ya, ribuan meter. Ya, mungkin berapa? Kalau Gunung Rinjani di Lombok tuh tingginya 3 kilo, Pak. Ya, gunung apa? Mount Everest. Ya, itu berapa itu? 10.000 meter. Berarti 10 kilo. Ya. Kira-kira akan ada nggak yang menandingi itu nanti? Orang membangun gedung segitu. Sekarang yang 1000 meter aja udah kayak apa susahnya? Ya bangunnya sekian tahun. Nggak mungkin kan? Ya bangun sekarang aja itu sudah di atas awan katanya. Ya yang sekarang saja kemungkinannya itu sudah di atas awan. Jadi terkadang awan itu ada di bawahnya dari puncak itu. Wallahu alam gitu yang saya baca. Gimana kalau dibangun 3 kilo? Gimana kalau dibangun 5 kilo? Itu tentu suatu hal yang mungkin kita katakan mustahil. Ya makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita permisalan. Ya, bagaimana makhluk terbesar yang Allah ciptakan, ya, yang kita saksikan di atas muka bumi ini. Gunung-gunung itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah hancurkan gunung-gunung tersebut. Ya, maka tidak ada ya deskripsi yang lebih dahsyat yang menggambarkan kepada kita tentang huru-hara pada hari kiamat nanti ya selain bagaimana Allah SWT menjadikan gunung-gunung ini bertebaran. Berjalan kemudian Allah hancurkan dan bertebaran gunung-gunung tersebut. Maka kita menganggapnya seperti apa? Fata morgana. Apa itu fata morgana? Hah? Artinya bukan suatu hal yang nyata gitu ya. Ya. Bukan suatu hal yang nyata. Artinya suatu hal yang mungkin suatu hal yang tidak jelas ya terlihat. Ya fata morgana kalau kita misalnya kan panas ya. Kita ngelihat misalnya benda kejauhan itu apa? Nggak jelas jadinya kan? Karena seperti berair gitu. Ya. Maka itulah gunung-gunung nanti kita saksikan karena hancurnya, karena dia berjalan, bergerak, sehingga menjadi suatu hal yang tidak jelas. Kemudian Allah SWT mulai menyebutkan tentang neraka. Subhanallah. Wal'iyadzubillah. Ya. Dan ya memang ya ayat ini
ya sebenarnya ya kebanyakannya berisi tentang peringatan ya bagi orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang melampaui batas di atas muka bumi ini, yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah jelaskan sebelumnya. Maka Allah peringatkan, inna jahannama kanat mirsada. Sungguh neraka itu ya menjadi tempat mengintai ya bagi orang-orang penjaga neraka tersebut. Ya, ini penjaga neraka ini sudah nunggu ini. Ya di pintu neraka. Ya. Mengawasi neraka tersebut, siapa nih orang-orang yang akan apa? Allah masukkan ke dalam api neraka. Ya. Siapa ini penghuni-penghuni api neraka tersebut? Ya. Maka kalau sudah masuk, ya maka akan diawasi dan dijaga oleh para penjaga neraka tersebut. Lit-taghina ma'aba. Ya, karena apa? Karena bagi orang-orang yang melampaui batas, ya, bagi orang-orang yang suka bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak mau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku, ibadah. Tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini untuk ibadah. Ya, tentunya dengan tidak mengenyampingkan ya kesempatan yang Allah berikan bagi kita di atas muka bumi ini untuk beramal saleh. Ya. Mau bersenang-senang boleh atau tidak boleh, silakan. Ya, tidak mungkin juga, dan Allah tidak pernah membebankan pada kita untuk ibadah 24 jam, kan enggak. Ya, makanya ketika Nabi SAW ya diperjalankan ya untuk kemudian dinaikkan ke langit, peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW sampai apa? Melakukan negosiasi dengan Allah Subhanahu wa taala sampai 2 kali bolak-balik. Ya, turun ya. Kemudian bertemu dengan Nabi siapa? Musa kalau enggak salah. Ya. Kemudian ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, berapa yang Allah berikan kepadamu? Ya, untuk sholat, untuk beribadah. Maka Nabi SAW menjawab 50. Ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menceritakan tentang kaumnya. Ya. Kaumnya diberikan lebih sedikit dari itu, dan kaumnya itu lebih kuat daripada kaummu, kata Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam tahu bahwa umatnya Nabi Muhammad SAW ini lemah. Ya, sedangkan umatnya Nabi Musa alaihissalam lebih kuat dan dikasih lebih sedikit dari 50 oleh Allah SWT. Dibebankan lebih sedikit, tapi mereka juga tidak kuat. Kata Nabi Musa alaihissalam, mereka juga tidak kuat. Maka Nabi Musa alaihissalam menganjurkan kepada Nabi SAW untuk apa? Minta dispensasi lagi, nego lagi pada Allah SWT, minta dikurangkan sampai 2 kali. Ya, dan sampai akhirnya berapa? Ya, keputusan finalnya ya diketok palunya akhirnya berapa? 5 kali. Ya, itu aja yang kita jaga, itu aja yang wajib kita jaga. Ya, sisanya ya kita diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau senang-senang silahkan. Ya, yang penting tidak ya melampaui batas Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melanggar, ya, maka Allah katakan lit-taghina ma'aba. Bagi orang-orang yang sering melanggar, yang tidak bertaubat, maka neraka jahanamlah tempat kembalinya. Ya, labithina fiha ahqaba. Ya, yang mana ya mereka akan berada ya di dalam api neraka itu ya selama-lamanya. Ya, dalam masa yang panjang. Ya, kalau enggak selama-lamanya, ya maka diazab dalam masa yang panjang. Kenapa panjang? Ya, karena perhitungan tahunnya udah jauh beda. Ya, 1 jam di bumi ini berapa tahun 1 jam di akhirat itu seperti berapa tahun di bumi? Ya, 1000 tahun. Ya, jadi perhitungannya udah beda. Sedikit aja diazab itu seperti kita di akhirat itu, ya di neraka seperti kita diazab ya puluhan, ratusan, ribuan tahun di dunia, wal'iyadzubillah. Ya.
Kemudian Allah SWT ya mensifatkan, ya ini supaya kita takut ya kepada azab api neraka ini. Ya, Allah mensifatkan tentang neraka itu seperti apa dalamnya. Ya, sudah kita dikatakan ya bagi orang-orang yang at-taghin, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang sering bermaksiat, melanggar aturan-aturan Allah SWT, tempat kembalinya ke neraka. Ya, dan mereka akan berada di sana dalam waktu yang lama. Ya, kalau kufur, tidak beriman pada Allah, maka selama-lamanya. Tapi kalau ahli maksiat, maka dia akan diazab dulu di neraka. Kalau udah bersih baru dikeluarin. Ya, tapi jangan bayangkan seperti penjara. Ya, penjara mah ya beda-beda tergantung orangnya yang masuk penjara ya. Ya. Kalau orangnya punya jabatan mungkin agak enakan penjaranya. Ya walaupun lama juga nggak ada masalah. Ya, tapi neraka ini Allah sekarang terangkan. Ngapain di neraka itu? Ya. Dan nggak bisa ya KKN di dalamnya itu nggak bisa. Ya. Makanya dari awal Allah SWT katakan inna jahannama kanat mirsada. Ada penjaganya, ini nggak bisa ditawar-tawar. Ya nggak bisa disogok, nggak bisa. Ya. Bagaimana sifat neraka tersebut? Allah SWT katakan la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Ya, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka para penghuni neraka itu yang sudah masuk ke dalam api neraka, mereka tidak akan merasakan dingin tuh, mereka nggak tahu namanya dingin. Cukup mereka tahu dingin tuh di dunia sudah. Ya, kalau udah di neraka nggak ada kata dingin. Ya, wala syaraba. Ya, dan mereka juga tidak mendapatkan apa? Minum. Nggak ada kata dingin karena semua yang ada di sana itu panas. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari azab neraka. Kalau di dunia aja kita sudah nggak tahan kalau nggak pakai AC, udah gerah. Ini panas api, ya air mendidih, ya dan air mendidih itu mending air mendidih biasa ya, ya ini air mendidihnya itu seperti apa? Besi yang sudah cair, yang warna merah itu, naudzubillah min dzalik, ya. Ya Allah SWT katakan ya illa hamiman wa ghassaqa. Mereka tidak kenal kata dingin di sana. Tidak dapat juga minum ya, kecuali nah ini ada pengecualian. Kecuali juga enggak enak. Apa kecualinya? Hamiman wa ghassaqa. Air yang mendidih ya dan ghassaq. Apa terjemahan di situ ghassaq? Nanah. Ya, walaupun para ulama tafsir ya berbeda pendapat tentang tafsiran nanah nih. Ya ada yang ya arti ghassaq ini, ada yang mengartikan nanah. Ya, ada yang mengartikan juga ghassaq ini ya adalah sebuah air ya yang apa? Baunya itu enggak enak. Ya, dan dia sangat dingin. Jadi ada hamiman itu apa? Air yang mendidih, yang panas. Ya, dan ada ghassaq. Ya, di antara para ulama mengartikan ghassaq ini air yang sangat dingin, tapi dengan bau yang tidak enak. Ya, kalau baunya enak sih mending ya. Ini baunya nggak enak dan sangat dingin. Ya, pernah nyemplung ke dalam air yang atasnya sudah menjadi es. Atas sudah jadi es, kemudian dibolongin, nyemplung ke dalamnya. Nggak usah nyemplung, pegang aja. Itu contoh air yang dingin. Mungkin jelas mengalahkan air dingin di lemari es kita, jelas. Ya. Jadi air yang sudah terbungkus oleh apa? Es di atasnya. Belum pernah ya? Kira-kira bertahan berapa menit, jangan menit dah, berapa detik orang di dalamnya itu kalau nyemplung. Kalau orang yang terlatih mungkin masih bisa bertahan sekian detik, mungkin sekian menit, orang terlatih. Tapi kalau kita nih orang-orang yang jarang olahraga ya baru berapa detik mungkin kira-kira sudah apa? Udah wassalam sudah. Ya. Ya, jadi
Para ulama menyebutkan, ada yang menafsirkan bahwasanya dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan tentang air, jenis air, tapi air yang tidak ada nikmatnya sama sekali. Pertama air yang panas, kemudian air yang sangat dingin. Ya, jadi dia diazab dengan dua jenis air. Ya, air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Ya, lengkap sudah penderitaan. Mau air yang, kalau air panas di dunia masih enak kita buat kopi ya. Campur kopi, seduh kopi enak. Ya, di sana enggak, air panas tok ya. Air panas tok. Ya enggak ada kopinya di sana, enggak ada teh. Ya, air dingin masih enak, mungkin kita apa? Campur apa itu? Air dingin itu biasanya. Ya, bikin Milo mungkin pakai air dingin, mungkin enak ya. Minum dingin-dingin. Kalau di sana enggak, dinginnya itu dingin yang sangat, bukan air kulkas. Ya. Kenapa mereka diazab dengan azab yang demikian? Ya, kata Allah SWT, jazaan wifaqah. Sebagai balasan yang setimpal. Ya, balasan yang setimpal. Dan lihat bagaimana Allah SWT menyebutkan di sini jazaan wifaqah. Untuk balasan terhadap perbuatan dosa, Allah SWT membalas dengan balasan yang setimpal. Ya. Nanti akan Allah sebutkan nanti tentang balasan-balasan para penduduk surga. Apa yang Allah akan berikan kepada mereka. Bagaimana balasannya? Allah tidak katakan balasan yang setimpal. Bagi para penduduk surga Allah balas dengan balasan yang jauh lebih banyak daripada ya apa yang mereka perbuat di atas muka bumi ini selama di dunia. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Hah? Menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi para pelaku ya perbuatan ya, para pelaku amalan-amalan soleh, orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, ya di sini Allah menunjukkan apa? Kemurahannya. Bukan lagi adil, tapi apa? Kemurahannya. Karena apa? Allah balas sampai berapa kali lipat? Minimal 10 sampai 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga. Ya. Tapi bagi para pelaku dosa, para pelaku maksiat, Allah menunjukkan keadilannya. Allah mengatakan apa? Jazaan wifaqah, balasan yang setimpal. Jadi kalau mau tahu ya seberapa besar dosanya orang-orang yang kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu neraka jahanam selama-lamanya. Ya. Kalau di dunia mungkin kita nggak bisa ukur tuh. Ya, nggak bisa ukur. Ya, bahkan mungkin tidak ada hukuman di dunia ini yang pantas bagi mereka. Ya. Makanya kita nggak disuruh membunuh orang-orang kafir, tuh nggak disuruh oleh Allah SWT. Tidak ada dalam Al-Quran kita disuruh membunuh orang-orang kafir, tidak ada. Yang ada kita membunuh orang kafir yang memerangi Islam. Kalau mereka memerangi Islam, maka silahkan ya diperangi juga. Ya, tapi kalau mereka tidak memerangi, kita nggak disuruh membunuh mereka. Karena kenapa? Bahkan membunuh mereka pun itu bukan balasan yang setimpal. Itu cuman apa? Mengakhirkan nyawa mereka dan berpindah ke alam lain, yaitu alam barzakh. Ya, mereka pasti akan diazab di alam barzakh tersebut. Tapi itu pun tidak cukup karena pasti akan berakhir nanti dengan peristiwa hari kiamat. Dan siksaan di alam barzakh itu tidak sama ya dengan siksaan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita nggak pernah disuruh bunuh orang kafir, nggak pernah. Karena nanti itu urusan Allah Azza wa Jalla yang akan menyiksa mereka di mana? Di neraka. Selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi kita biarkan aja, santai aja. Kalau orang kafir yang tidak mau beribadah, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, udah biarkan. Selama mereka tidak memerangi kita, silakan kita berbuat baik kepada mereka. Ya. Karena memang itu diperintahkan dalam agama kita, berbuat baik kepada mereka, diperintahkan. Ya, pada tetangga, ya kalau mereka butuh pertolongan kita bantu. Ya, silakan. Ini bentuk akhlak kita yang baik dan juga bentuk dakwah kita kepada mereka sebenarnya. Karena mereka sebenarnya masih punya kesempatan walaupun mereka kufur di dunia ini.
selama mereka belum diwafatkan oleh Allah SWT, nyawa mereka masih ada. Artinya apa? Allah masih memberikan kesempatan pada mereka untuk bertaubat. Ya, maka silakan peran kita untuk bermuamalah dengan baik dengan mereka. Ya, dengan harapan semoga dengan kita menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka, ya, muamalah yang baik kepada mereka, ya, mereka melihat bagaimana kita sebagai hamba-hamba Allah SWT yang taat dan bisa berbuat baik kepada siapapun. Harapan kita semoga mereka bisa terpanggil untuk apa? Ya, menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Ya. Tapi kalau mereka tidak beriman sampai akhir hayat mereka, nah baru itu urusan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengadab mereka, bukan tugas kita. Ya, bukan tugas kita. Makanya sangat-sangat jauh dari kebenaran, dari jalan Allah yang lurus. Ya, ketika orang-orang ini serampangan yang membunuh orang-orang kafir. Sangat-sangat jauh. Ya, sangat-sangat jauh dari jalan yang hak, dari jalan yang lurus, dan ini ya bukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, ya, tidak akan mencium bau surga ya orang-orang yang membunuh orang-orang kafir itu secara serampangan. Ya. Dan memiliki perjanjian dengan kaum muslimin. Ya, di sini orang-orang kafir negeri kita punya perjanjian dengan kaum muslimin. Ya, mereka hidup secara aman. Ya, mereka dilindungi oleh negara. Kemudian muncul orang-orang yang ingin membunuhi mereka, ya, maka mereka bisa masuk ke dalam kategori hadis tadi yang dikatakan oleh Nabi SAW, barang siapa membunuh orang kafir yang hidup, ya, berjanjian, melakukan perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ya, jadi bukan keutamaan yang akan dia dapatkan orang-orang yang serampangan membunuh orang kafir tersebut, tapi malah apa? Malah mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mencium bau surga. Ya. Jadi kembali kepada azab yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan ya bagi orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Sampai mereka wafat, sampai mereka meninggal, ya, tempat mereka adalah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jazaan wifaqa. Itu sebagai apa? Balasan yang setimpal. Allah nggak lebih-lebihkan balasannya. Ya, itu setimpal sudah itu. Nggak ada, Allah tidak akan memberikan mereka jatah apapun nanti pada hari kiamat bagi orang yang tidak beriman. Di dunia Allah berikan. Mereka udah usaha apa misalnya, ya, mereka udah berbuat apa, Allah balas di dunia, Allah kasih atas usaha mereka. Ya, tapi nanti di akhirat, ya, Allah tidak berikan apa-apa kepada mereka kecuali apa? Azab yang amat pedih. Kemudian Allah SWT jelaskan, ya, balasan yang setimpal itu atas dasar apa? Pada ayat 27 Allah SWT menyebutkan innahum kanu la yarjuna hisaba. Ya, dahulu mereka ya tidak pernah mengharapkan hari pembalasan. Ya, jadi orang-orang kafir itu ya dulu di dunia tidak pernah mengharapkan hari pembalasan. Artinya mereka tidak beriman. Ya, tidak beriman terhadap apa? Hari pembalasan. Ya. Karena di antara mereka ada yang mengatakan ya dalam surah Al-Jathiyah, ya, Allah SWT menyebutkan ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ya, ini perkataan orang-orang yang tidak beriman ya kepada hari pembalasan. Ma hiya illa hayatuna ad-dunya. Ya. Inilah kehidupan kita. Ya, enggak ada kehidupan lain ini kecuali apa? Ya, di dunia ini aja. Namutu wa nahya. Ya, kemudian kita mati. Ya, kita hidup di dunia ini kemudian kita mati. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tidaklah yang membinasakan kami nanti kecuali waktunya saja. Jadi hanya masalah waktu kalau kata mereka. Ya, kalau emang udah waktunya, karena memang nggak ada sekarang teknologi atau medis, perkembangan medis yang bisa membuat seorang itu abadi. Ada nggak sekarang? Nggak ada. Ya. Akhirnya mereka hanya beriman cuma masalah waktu. Kalau sudah tua renta, sudah organ-organ ini sudah udah mulai kadaluarsa, ya.
Bahkan mau dicangkok juga ambil dari orang lain juga itu terbatas. Sampai sekarang nih medis masih terbatas, ya kan? Parunya mungkin nggak berfungsi, ngambil paru orang lain bisa nggak? Bisa, tapi mungkin ada waktunya juga nanti, ya. Mungkin jantungnya ngambil jantung orang lain, ya. Tapi organ-organ yang lain, ya mau gimana? Kalau misalnya orang, ya jantung aja berapa dijual sekarang, ya. Mungkin habis harta dia kalau mau ganti organ semuanya itu nggak akan cukup, ya. Tapi jaringan-jaringan ini gimana gitu kan? Ya, belum lagi penyakit kolesterol segala macam, ya nggak mungkin, ya. Ya, maka mereka mengatakan wa may yuhlikuna ilad dahr. Ya, kita tidak akan binasa kecuali nunggu masalah waktu aja. Kalau udah waktunya nanti kita akan mati. Udah gitu aja. Mereka tidak mengharapkan adanya hari pembalasan, azab kubur, itu nggak ada. Ya, makanya mereka semaunya aja hidup di dunia ini. Ya, mau berbuat dosa, mau berbuat maksiat, mau menzalimi orang lain. Ya, kalau mereka tidak bisa diadili di dunia ini, syukur mereka. Ya, artinya mereka lolos, mereka selamat. Dan sudah nanti tunggu waktu sampai mereka mati. Ya. Mereka tidak mengharapkan adanya hari pembalasan. Oleh karena itulah ya Allah SWT mengadab mereka. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzabah. Ya, dan juga karena apa? Karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah SWT. Ya, padahal Allah sudah kasih tanda-tanda di atas muka bumi ini. Ya, yang paling utama dari tanda-tanda tersebut adalah adanya apa? Al-Qur'an. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tahu. Ya, mereka tahu. Ya, orang-orang kafir itu ya tahu dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Buktinya ada kaum muslimin sekarang. Ya. Ada umat Islam yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an. Ya. Dan setiap umat itu punya nabi. Ya, setiap umat punya nabi sebagaimana mereka beriman bahwasanya ya yang Allah utus adalah Nabi Isa alaihissalam misalnya, atau Nabi Musa alaihissalam, ya. Kemudian juga mereka mengetahui bahwasanya diutus untuk umat Islam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka mendustakan ya seluruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mereka imani. Ya. Kalau mereka beriman itu artinya mereka harus mengikuti. Mereka tahu ya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan siapa? Umat Islam. Tapi mereka tidak melaksanakan perintahnya. Ini namanya tidak beriman. Ya, tidak beriman. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan segala sesuatu ya itu sudah Allah Subhanahu wa taala catat dalam sebuah kitab. Ini ya. Jadi Allah SWT nih menjelaskan kepada kita semua kenapa Allah azab mereka, orang-orang kufur, yang kufur tersebut, orang-orang kafir tersebut, para pelaku maksiat tersebut, sebagai balasan yang setimpal nanti di neraka jahanam. Ya, ya pertama karena mereka tidak beriman terhadap hari pembalasan. Kemudian mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semua itu Allah catat. Ya, semua itu Allah catat. Ya, jadi nggak ada nanti pada hari kiamat orang yang ya mau apa? Protes di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau tidak mau mengakui saya telah berbuat ini. Semuanya Allah catat. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Semua ya, semuanya itu apa? Telah Allah catat dalam sebuah kitab. Ya. Semuanya. Sekecil apapun yang kita lakukan. Ya. Makanya hati-hati. Ya, mau kita lakukan perbuatan tersebut secara terang-terangan atau tersembunyi, semuanya pasti Allah catat. Ya. Karena Allah SWT berfirman dalam surah Qaf apa? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidaklah
ya, yang diucapkan dari manusia itu, dari sebuah perkataan, ya perkataan itu macam-macam. Satu huruf yang kita ucapkan juga termasuk perkataan atau tidak? Masuk perkataan. Ya. Bahkan ucapan misalnya. Dalam Al-Quran Allah SWT sebutkan ucapan kepada orang tua. Ya. Itu termasuk perkataan. Tapi perkataan itu baik atau tidak? Buruk. Ya. Setiap perkataan itu akan dicatat oleh Allah SWT. Illa ladaihi raqibun atid. Ada raqib atid yang mencatat apa? Ya, segala perkataan-perkataan kita. Ya. Pernah ya disebutkan, nah ini mungkin ya pelajaran pada kita semua, ya bagaimana kita harus menjaga setiap perkataan kita. Mungkin perkataan-perkataan yang kita anggap remeh. Ya, kita menyangka ini tidak diperhitungkan. Ya, tapi bisa jadi itu diperhitungkan dan pasti dicatat oleh para malaikat ya, raqib dan atid yang selalu ada di samping kita mencatat amal perbuatan kita. Pernah diriwayatkan ya terjadi pada Imam Ahmad ya, Imam Ahmad bin Hanbal ya rahimahullahu taala ketika beliau sakit. Ya, ketika beliau sakit, Imam Ahmad bin Hanbal ini orang sakit tuh biasanya apa? Bilang aduh gitu ya. Ya, dia mengerang gitu kesakitan. Ada seorang datang ya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kemudian berkata kepada Imam Ahmad, "Ya Aba Abdillah." Ya, kunyahnya Imam Ahmad ini Abu Abdillah. Ya, kalau dipakai ya harfun nida di awalnya. Ini pelajaran bahasa Arab, nanti insyaallah akan ada waktu yang kita pelajari. Iya menjadi Aba Abdillah. Jadi abunya berubah jadi Aba. Ya Aba Abdillah. Wahai Abu Abdillah. Ya, ini kunyahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Inna Tawusan, dia menyampaikan laki-laki ini kepada Imam Ahmad. Dan lihat bagaimana tanggapan dari Imam Ahmad. Inna Tawusan, Tawus ini adalah salah seorang dari tabi'in yang masyhur, yang sangat dikenal. Ya. Ya tentu tabi'in ini lebih tinggi, lebih awal dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal datang setelahnya. Ya, adapun tabi'in datang setelah siapa? Tabi'in setelah masanya sahabat kemudian tabi'in. Inna Tawusan, ya sungguhnya Tawus, namanya Tawus, ya yaqul, dia pernah berkata, inna aninal marid yuktab. Sungguhnya apa itu? Ya, keluhan, ya apa sih? Apa namanya itu? Orang bilang kalau sakit itu namanya apa? Mengerang ya. Ya. Ya, artinya yang diucapkan ketika orang sakit itu, ya itu dicatat. Kata Tawus. Ya, maka apa tanggapan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala? Fatawaqqaf rahimahullah. Kemudian Imam Ahmad berhenti mengerang kesakitan. Yang tadi bilang aduh atau dia bilang gitu karena sakit, langsung berhenti deh. Ya. Karena dia yakin dengan Tawus. Tawus ini tabi'in. Ya, tabi'in setelah sahabat. Ini derajatnya lebih tinggi untuk kita terima perkataannya. Karena kita menganggap ya dia adalah orang yang jujur. Ya, mendapat mungkin ilmu dari sahabat dan sahabat mendapat ilmu dari Nabi SAW. Sangat dekat jaraknya untuk kita terima ya perkataannya. Nah, ketika Tawus mengatakan inna aninal marid yuktab, sungguhnya gerangan ya seorang yang sakit itu dicatat. Ya, kita nggak mau dong dicatat apa? Ya perkataan-perkataan yang buruk. Ya. Ibaratnya orang yang mengerang kesakitan itu seperti orang yang tidak menerima takdir Allah. Siapa yang ngasih sakit? Allah, sudah kita sabar. Ya. Jadi dipahami oleh Ahmad bin Hanbal bahwasanya orang sakit ini nggak boleh ngeluh. Orang sakit nggak boleh ngeluh, sudah takdir Allah ya sudah terima aja. Kita sabar. Ya. Bahkan mengerang kesakitan pun kata di sini dicatat. Nah, Imam Ahmad takut, dia nggak mau dicatat ya. Perkataan-perkataan yang buruk. Ya, tidak mau dia punya catatan-catatan perkataan yang buruk karena dia mengimani ayat tadi, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada perkataan yang diucapkan itu kecuali ada raqib atid yang mencatat. Maka seketika itu juga fatawaqqaf rahimahullah anil anin khaufan min an yaktuba alaihi anina maradihi.
Karena dia takut nanti gerangan kesakitannya itu dicatat oleh malaikat. Ya, dalam perkataan-perkataan yang buruk. Fa kaifa bi aqwal la hadda laha wa la mumsika laha. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bagaimana dengan perkataan-perkataan yang lebih besar daripada itu? Ya, kalau gerangan orang yang sakit aja bisa dicatat, gimana dengan perkataan-perkataan yang lebih besar daripada itu? Perkataan dusta, ya, persaksian palsu, ya, celaan kita, gibah kepada orang lain, naudzubillah min dzalik. Ya, maka itu tentu lebih besar ya untuk dicatat dan diperhitungkan kelak pada hari kiamat. Kemudian di akhir ya di ayat ke-30 ya, akhir pembahasan kita insyaallah pada kajian kita kali ini, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Naudzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berikan kita ya Allah sudah apa istilahnya? Ya, bagi orang-orang yang kufur ini sudah ya Allah udah nggak bisa kasih apa ya dispensasi lagi, sudah fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Ya, maka udah ya rasakanlah azab ini dengan segala kehinaannya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala pada para ya penghuni neraka tersebut. Falan nazidakum, kami tidak akan menambahkan pada kalian illa adzaba, kecuali azab. Ya, Allah enggak pernah kasih keringanan. Ya, azabnya neraka ya seperti itulah. Ya, para penjaga neraka sudah dikasih SOP nih, azabnya kayak begini. Ya, enggak usah diringan-ringankan. Mereka enggak bisa disogok. Ya. Ya, mereka enggak bisa disogok. Bahkan pernah ya dalam surah Al-Ghafir, ayat 49, Allah menceritakan tentang bagaimana ya nanti para penghuni neraka tersebut ya bagaimana kelakuan mereka. Ya. Allah katakan di antara para penghuni neraka itu nanti ada yang mengatakan pada penjaga neraka. Ya. Apa namanya istilahnya kalau sipir ya, kalau penjara ya. Ya, penjaga-penjaganya itu. Ya. Apa yang mereka katakan? Ud'u rabbakum. Ya. Mintalah. Ya, jadi dia minta ini orang para penghuni neraka ini, mintalah kepada Rabb kalian. Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Ya. Untuk apa? Untuk meringankan bagi kami ya 1 hari saja dari azab ini. 1 hari, mereka cuma minta 1 hari. Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Ya. Kemudian para ulama menjelaskan bagaimana kita mengambil pelajaran dari perkataan mereka ini. Ya. Bagaimana keadaan orang-orang yang diazab nanti itu pada hari kiamat itu dalam api neraka. Kenapa mereka sampai mengatakan perkataan seperti ini? Apa yang mereka minta? Mintalah kepada Rabb kalian, ya, dalam surah Ghafir ayat 49, mintalah kepada Rabb kalian untuk meringankan pada kami 1 hari saja dari azab ini. Para ulama menjelaskan, ya, dalam beberapa poin pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat ini. Karena Allah SWT tidak memberikan pada mereka kecuali azab aja. Ya, ini ada faedah yang patut untuk kita ambil ya dari ayat ini. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membawakan ayat ini ya dalam tafsiran ini supaya kita mengambil pelajaran dan lebih ya memahami bagaimana keadaan para penghuni neraka pada saat itu. Ya, supaya kita jangan sekali-kali punya ya gambaran atau punya keinginan ya untuk menjadi penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Yang pertama, annahum lam yas'alullaha subhanahu wa ta'ala wa innama talabu min khazanati jahannam an yad'u lahum. Pertama, mereka tidak meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Ya. Apa yang mereka katakan? Ud'u rabbakum. Ya, mintalah kepada Rabb kalian. Kepada siapa mereka minta? Enggak, kepada siapa mereka minta para penghuni neraka ini? Penjaga. Mereka tidak minta langsung pada Allah. Padahal bisa enggak mereka minta langsung pada Allah? Bisa, Allah Maha mendengar. Ya, tapi mereka tidak minta pada Allah langsung.
Mereka minta pada para penjaga itu untuk mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala ya membuktikan ya apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an dalam ayat yang lain dalam surah Al-Mu'minun ayat 108, "Ikhsa'u fiha wa la tukallimun." Ya. Diamlah kalian di sana di neraka, kata Allah Subhanahu wa taala pada para penghuni neraka tersebut, wala tukallimun, dan jangan sekali-kali kalian apa? Berbicara kepadaku. Subhanallah. Ya. Ini terkadang kalau kita kalau ada orang marah, kita saksikan orang marah di dunia ini kan dia nggak mau diajak bicara, begitu kan? Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sudah sangat ya, udah nggak bisa kasih lagi apa-apa pada orang kafir pada kiamat. Bahkan Allah tidak mau bicara pada mereka. Allah tidak kasih izin mereka untuk berbicara pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi. Kalau di dunia mungkin kalau seorang ya dimarahin sama orang lain, kamu jangan bicara pada saya. Ya. Tapi karena memang mungkin dia ingin mendapatkan maaf dari orang tersebut, dia akan terus berusaha gimana dia akan langgar perkataan tersebut. Dia akan langgar, dan dia akan cari orang tersebut akan berbicara pada dia. Ya, tapi di akhirat ternyata tidak. Orang kafir ini benar-benar tidak berani bicara pada Allah SWT. Atau mereka benar-benar dibuat tidak bisa bicara pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbersit dalam pikiran mereka untuk berbicara pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat bagaimana ya mereka ya orang-orang yang kufur ini, orang kafir ini, bahkan bicara sama Allah aja mereka sudah tidak bisa. Ya, karena mereka tidak berhak. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan wala tukallimun. Jangan kalian bicara padaku. Ya. Jadi bagaimana kehinaan yang Allah berikan pada diri mereka. Ya, Allah tanamkan pada diri mereka sampai bicara pada Allah pun mereka sudah enggak bisa lagi. Sedangkan orang yang beriman ya merasa bagaimana Allah SWT itu Maha Pemurah, Maha Mendengar, ya, dan orang yang beriman bebas untuk berbicara pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dunia ini makanya kita sering-seringlah berdoa, ya, minta pada Allah SWT karena kita masih bebas bicara pada Allah SWT. Adapun orang kafir, ya, tidak di dunia dan juga tidak nanti di akhirat mereka tidak diizinkan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia mereka enggak mau bicara pada Allah. Ya, tidak mau minta sama Allah. Ya, maka di akhirat pun mereka dihukum dengan hukuman yang setimpal. Kemudian yang kedua, ya, Allah SWT, mereka mengatakan ud'u rabbakum. Ya, ud'u rabbakum. Ya. Mereka tidak mengatakan ud'u rabbuna. Ya. Apa bedanya? Mereka mengatakan mintalah kepada Rabbmu, Rabb kalian, wahai para penjaga. Mereka tidak mengatakan mintalah kepada Rabb kita. Mintalah kepada Tuhan kita. Mereka tidak mengatakan demikian. Padahal mereka sudah menyaksikan pada saat itu siapa yang berkuasa? Siapa yang berkuasa? Allah. Akhirnya mereka saksikan. Ketika di dunia mereka tidak beriman dengan kekuasaan Allah, tapi pada saat itu mereka saksikan yang berkuasa adalah Allah SWT. Tapi mereka tidak bisa mengatakan Rabbuna, Tuhan kita. Tidak bisa. Para ulama menyebutkan kenapa? Karena kehinaan tadi yang Allah sudah tanamkan pada diri mereka, sehingga mereka pun sendiri merasa tidak pantas untuk mengatakan apa? Ya, menyandarkan Rabb Tuhan itu kepada diri mereka. Karena mereka di dunia tidak beriman pada Allah. Akhirnya mereka hanya mengatakan ud'u rabbakum. Mintalah kepada apa? Tuhan kalian, Rabb kalian. Ya, ini kehinaan yang kedua yang Allah SWT telah berikan pada mereka. Kemudian yang ketiga, lam yaqulu yarfa' 'annal 'adzab. Mereka tidak minta dalam doa ini untuk diangkat azabnya. Tapi mereka minta apa? Diringankan aja. Ya. Padahal seharusnya orang minta apa? Ya mintalah, mau minta apa aja, namanya orang minta kan, silakan minta. Tapi mereka sudah sadar. Ya, dengan apa?
dengan kehinaan mereka, ya dengan azab yang sudah dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan diazab dengan azab yang sedemikian rupa dahsyatnya, beratnya, mereka sudah sadar diri sebenarnya. Baru tidak mungkin azab tersebut akan diangkat dari mereka. Mereka hanya minta apa? Yukhaffif, minta diringankan aja. Ya. Minta diringankan azab. Ini kehinaan yang ketiga yang Allah berikan pada mereka karena mereka putus asa. Mereka sudah putus asa. Ya. Orang-orang kafir tersebut sudah putus asa dalam api neraka Allah SWT, yang artinya mereka sudah nggak mungkin lagi kita terhindar dari azab ini. Akhirnya mereka hanya minta diringankan. Ya. Kemudian yang keempat, annahum lam yaqulu yukhaffif 'anna al-'adzab daiman. Dan mereka tidak minta ya untuk diringankan azab itu seterusnya. Mereka mintanya berapa? Sehari aja. Ini semakin menunjukkan lagi keputusasaan mereka. Karena mereka minta cuma sehari. Ya, berarti mereka kalau minta selamanya silakan minta. Ya. Lihat bagaimana Allah menggambarkan di sini tentang keadaan para penghuni neraka. Ya. Mereka adalah orang-orang yang hina di sana. Ketika di dunia mereka sangat sombong, ya, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, padahal kenikmatan tersebut hakikatnya ternyata istidraj, hanya penangguhan azab. Ya. Itulah ya sifatnya orang-orang kafir, ya, memang di dunia ini Allah kasih. Kan tujuannya apa? Untuk ditangguhkan aja azabnya. Ya. Maka dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman, "Wala yahsabanna alladhina kafaru," dan janganlah sekali-kali orang kafir itu mengira, ya, annama numli lahum khairun li anfusihim, bahwasanya kami tangguhkan azab bagi mereka itu baik bagi mereka. Enggak. Ya. Enggak ada baiknya sama sekali. Kalaupun mereka katakan baik di dunia, karena dunia cuma sementara. Ya, dunia cuma sementara. Ya, makanya orang-orang yang beriman, ya, enggak usah tertipu. Ya, dengan apapun kenikmatan yang Allah berikan pada orang-orang kafir di dunia, hanya dunia itu. Ya. Itu tidak baik sama sekali bagi mereka. Ya, innama numli lahum liyazdadu itsma. Kata Allah, sungguhnya kami tangguhkan mereka itu hanya apa? Agar mereka bertambah dosa. Ya, walahum adzabum muhin, dan bagi mereka nanti di akhirat azab yang menghinakan. Inilah. Ya, azab yang menghinakan mereka. Ya, sehingga mereka tidak berani bicara pada Allah, ya, bahkan tidak bisa ya menyandarkan Rob tersebut, Tuhan itu, kepada diri mereka. Ya, mereka tidak bisa lagi, tidak mengharapkan lagi ya untuk diangkat azab tersebut, tapi mereka hanya minta diringankan, dan mereka hanya minta diringankan itu sehari, bukan lamanya. Allah firman dalam surah Syura ayat 45, "Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhul yanzuruna min tarfin khafi." Ya, dan engkau melihat pada mereka para penduduk neraka itu yu'raduna 'alaiha, ya, mereka diazab di dalam api neraka itu. Ya, khashi'ina minadh-dhul, ya, mereka itu tertunduk pandangannya. Ya, karena kehinaan yang telah Allah timpakan pada mereka. Ya. Jadi orang-orang yang dahulu di dunia ini mereka orang sombong. Ya, sebut saja ya tokohnya yang paling sombong, yaitu siapa? Firaun. Ya. Mungkin enggak ada kita lihat di zaman ini ya orang-orang yang paling sombong, orang kafir yang paling sombong yang melebihi Firaun. Ya. Belum. Ya, kalau kita melihat misalnya apa sekarang yang paling sombong, Cina, ya, Korea Utara atau apa? Ya, belum seperti Firaun ya, mereka. Ya, belum ada apa-apanya. Ya, Fir'aun Allah azab ya dengan azab di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia Allah biarkan jasadnya sebagai tanda ayat, ya, kata Allah SWT bagi orang-orang yang lain, ya, bahwa ini adalah azab yang Allah timpakan di dunia bagi orang-orang yang sombong. Ternyata banyak yang ngambil pelajaran juga. Ya udah, nanti tunggu di akhirat kalau gitu. Taib, wallahu taala alam. Ya, ini mungkin yang bisa kita jelaskan ya dari ayat ke-17 sampai 30. Insyaallah sisanya sampai akhir surah akan kita bahas pada kajian berikutnya. Semoga kita bisa mendapatkan pemahaman yang baik dari
ayat-ayat yang sudah kita bahas ini dan semakin menambah tentunya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah sebagai orang-orang yang beriman ya tentunya ya sangat-sangat ya menghindari ya agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang kelak pada hari kiamat ya akan mendapatkan balasan yang setimpal ya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah terangkan dalam ayat-ayat yang barusan kita simak bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita semua hidayahnya, taufiknya agar kita dapat istiqamah di atas jalannya, jalan Allah dan juga jalannya nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terang benderang yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal menjalaninya, kita tinggal mengikutinya dan tidaklah orang menyimpang dari jalan Allah dan jalan Rasulnya itu kecuali akan binasa. Pasti akan binasa. Ya, di dunia dan di akhirat. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.